Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Bu Ratna Dewi Nawasari dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Kali ini Bu Ratna akan mengangkat tema bab yang kedua, yaitu tentang teks narasi atau tentang cerita fantasi. Ya anak-anak ya. Anak-anak, Bu Ratna berharap kalian tetap semangat dalam belajar, kalian selalu sehat walaupun di tengah-tengah pandemi virus corona 19. Dan jangan lupa selalu mengawali pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu agar kalian diberi kemudahan, kelancaran dalam belajar ya. Terus yang kedua anak-anak, jangan lupa kalian siapkan poin dan juga buku untuk mencatat hal-hal yang mungkin perlu kalian catat. Begitu anak-anak ya. Nah, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Tentang cerita fantasi atau teks narasi. Ya, begitu. Apa itu cerita fantasi anak-anak? Yang dimaksud dengan cerita fantasi yaitu atau teks narasi yaitu teks yang memaparkan suatu cerita yang bersifat menghibur. Teks narasi dapat berupa cerita imajinasi atau khayalan, tidak nyata. Ya. Tetapi juga bisa perpaduan antara cerita fakta dan imajinasi. Sehingga cerita fantasi ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya ya, karena ini berupa khayalan. Seandainya fakta itu adalah perpaduan antara imajinasi penulis dengan kondisi yang real ya. Itu pengertian cerita fantasi. Kemudian yang kedua anak-anak, coba lihat yang kedua. Yang kedua yang kita pelajari adalah kita lihat video berikut ini, yaitu tujuan cerita fantasi. Apa tujuan cerita fantasi itu? Mari kita lihat, yaitu tujuan imajinatif dalam teks narasi bertujuan agar pembaca terhibur dan juga dapat memetik hikmah dari hal-hal baik yang terdapat dalam cerita tersebut. Ya anak-anak, saya ulang kembali. Tujuan cerita fantasi yaitu tulisan imajinatif atau khayalan dalam teks narasi bertujuan agar pembaca terhibur dan juga dapat memetik hikmah dari hal-hal yang terdapat dalam cerita tersebut. Jadi yang dipentingkan di sini adalah hikmah yang bisa diambil dari cerita tersebut. Lalu, apa unsur-unsur yang membangun cerita fantasi itu? Ada beberapa unsur yang ada di dalam cerita fantasi atau teks narasi. Yang pertama adalah tokoh, ya. Yang kedua penokohan. Yang ketiga latar. Yang keempat sudut pandang. Yang kelima amanat. Yang keenam tema dan yang terakhir alur. Itu unsur-unsur yang membangun cerita fantasi ya. Tokoh itu apa? Tokoh itu pelaku yang ada dalam cerita. Tokohnya siapa? Kalau binatang berarti itu cerita fabel ya. Nah, kalau yang lainnya mungkin berupa legenda, mitos dan lainnya. Jadi tokoh itu pelaku yang ada dalam cerita. Yang kedua penokohan. Penokohan itu watak atau sifat tokoh. Mungkin ada wataknya yang jahil, ada wataknya yang suka iri,
ada watak yang suka marah, ya, ada yang bersifat penolong, itu adalah watak. Karena masing-masing tokoh itu memiliki watak, ya. Yang ketiga itu latar. Latar itu bisa latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Di mana cerita itu berada, kemudian waktunya kapan, dan dalam suasana yang bagaimana, itu merupakan latar cerita atau setting, ya. Nama lainnya adalah setting. Kemudian yang keempat adalah sudut pandang. Sudut pandang atau point of view. Itu cara yang dipakai pengarang untuk menyampaikan ceritanya, yaitu cara sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama, itu pengarang memakai nama dirinya sendiri atau aku. Tetapi kalau sudut pandang orang ketiga, pengarang menceritakan orang lain, yaitu nama seseorang atau mungkin dia. Itu adalah sudut pandang. Kemudian yang kelima, amanat. Amanat itu pesan. Pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Apa pesannya? Apa hikmah yang ada di dalam cerita tersebut? Itu terangkum dalam amanat atau pesan. Kemudian unsur yang keenam itu tema, ya. Tema itu ide cerita. Tema dengan judul sama apa tidak? Jawabnya tidak sama. Kalau tema itu yang mendasari sebuah cerita, kalau judul itu nama sebuah cerita. Tema harus ada sebelum kalian mengarang. Tetapi kalau judul bisa kalian tulis setelah kalian mengarang, ya. Beda. Kemudian yang ke-7 adalah alur. Alur itu jalan cerita atau nama lainnya plot, anak-anak, ya. Namanya lain plot, alur atau jalan cerita, yaitu rangkaian cerita. Apakah ceritamu itu beralur maju atau mungkin beralur mundur atau mungkin alurnya tidak beraturan. Jadi jalan ceritanya bagaimana? Dari awal sampai akhir berurutan berarti maju. Yang akhir didahulukan kembali ke cerita awal itu berarti mundur. Atau mungkin bisa juga alurnya tidak beraturan, ya. Ini tergantung bagaimana cara pengarang menyampaikan ceritanya. Baik, itu unsur pembangun cerita fantasi ada 7, ya. Berikutnya anak-anak. Nah, berikut setelah unsur-unsur pembangun cerita ada lagi yang kita pelajari, yaitu tentang ciri-ciri. Nah, setelah unsur nanti adalah ciri-ciri cerita fantasi. Ada 4 ciri cerita fantasi. Apa itu cirinya? 1. Menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan. Ya, cirinya itu. Ciri yang kedua, dirangkai dalam urutan waktu. Jadi beraturan, kalau maju ya maju awal sampai akhir, kalau mundur berarti akhir didahulukan kembali ke cerita awal. Itu dirangkai dalam urutan waktu. Yang ketiga, berusaha untuk menjawab pertanyaan apa yang terjadi. Apa yang terjadi dalam cerita itu. Nah, itu ciri-ciri fantasi yang ketiga. Ciri yang keempat, ada konflik. Yang jelas ada permasalahan dalam cerita tersebut, ya. Permasalahan nanti mesti endingnya itu bisa happy atau mungkin tidak happy, bahagia atau tidak bahagia, berakhir dengan baik atau berakhir dengan tidak baik. Itu ada konflik. Jadi ada 4 ciri yang ada dalam cerita fantasi, ya. Berikut anak-anak. Setelah kita ketahui ciri-cirinya ada 4 tadi, kemudian yang kita pelajari berikutnya adalah jenis-jenis cerita fantasi. Oke, ada jenis-jenis cerita fantasi. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah narasi informatif, ya. Adalah narasi yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara. Kemudian yang kedua, narasi ekspositorik, dan yang ketiga adalah narasi artistik, ya. Ada 3
jenis-jenis cerita fantasi atau cerita narasi ya. Kalau narasi ekspositorik adalah narasi yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat tentang sesuatu peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Kalau narasi artistik itu adalah narasi yang berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu. Itu adalah jenis-jenis dari cerita fantasi atau narasi. Itu anak-anak ya. Berikutnya adalah langkah-langkah. Berikutnya adalah langkah-langkah bagaimana menulis cerita fantasi. Ini yang sangat penting. Oke anak-anak, ada 6 langkah ya. Ada 6 langkah. Oke. Langkah yang pertama, 1. Menentukan tema dan amanat yang akan disampaikan terlebih dahulu, kemudian tetapkan sasaran pembacanya. Jadi menentukan tema dan amanatnya. Temanya apa, amanat yang mau disampaikan apa. Kalau judul menyesuaikan ya anak-anak ya. Yang penting temanya dulu, pesannya mau disampaikan apa. Yang kedua, membuat alur jalan cerita atau rangkaian cerita. Alurnya dibuat dulu. Jalan ceritanya bagaimana? Dibuat konsepnya dulu. Kemudian yang ketiga, membaca rangkaian cerita dari awal dan akhir ya. Membagi rangkaian cerita awal dan akhir. Oh, ini nanti cerita awal yang mau saya ceritakan yang ini. Kemudian cerita akhirnya begini. Itu dibagi dulu ya, membagi rangkaian cerita awal dan cerita akhir. Kemudian yang keempat, langkah yang keempat, membuat detail ceritanya ya, pendukung ceritanya, detailnya. Kalau tadi yang ketiga kan konsepnya dibagi atas 3 konsep atau 2 konsep. Yang keempat tadi dari konsep tadi dibuat detail ceritanya atau dikembangkan ceritanya. Itu langkah yang keempat. Kemudian yang kelima, menyusun unsur cerita. Tokohnya siapa, kemudian amanatnya apa, kemudian point of view atau sudut pandangnya bagaimana dan sebagainya. Karena kita mengetahui ada 7 unsur dalam cerita fantasi ya. Kemudian yang berikutnya yang keenam, yang terakhir, mengerti aturan tanda baca dalam kalimat tersebut. Ini penting anak-anak. Dari segi kebahasaan itu penulisan cerita beda dengan pengucapan. Penulisan harus memperhatikan tanda baca ya. Itu anak-anak langkah-langkah menulis karangan narasi atau fantasi ya. Ada 6 langkah ya. Berikutnya yang akan kita pelajari adalah struktur cerita fantasi atau teks narasi. Strukturnya apa saja anak-anak? Nah, mari kita lihat di video selanjutnya. Struktur cerita fantasi ya. Strukturnya bisa dilihat. Nah, ini anak-anak. Ini adalah strukturnya. Ada judul, ada orientasi, ada komplikasi, ada rangkaian peristiwa, ada resolusi dan ada koda. Ya. Dari judul yang sudah dibuat, kita kembangkan menjadi orientasi. Orientasi itu apa? Orientasi itu perkenalan tokoh, waktu, tempat terjadinya peristiwa. Jadi orientasinya itu pengenalan. Orientasi itu pengenalan. Apa yang dikenalkan? Tokohnya, waktunya, tempatnya, terjadinya peristiwa. Kemudian yang kedua, komplikasi. Komplikasi itu persoalan. Setiap cerita pasti ada persoalan yang muncul, ada masalah yang muncul, ya. Yaitu persoalan yang memicu terjadinya peristiwa demi peristiwa, ya. Ini pasti anak-anak setiap cerita pasti ada konflik, ada komplikasi di situ, ya. Kemudian berikutnya adalah rangkaian peristiwa, ya. Apa itu rangkaian peristiwa? Yaitu urutan peristiwa yang dialami tokoh sebagai reaksi terhadap konflik, ya. Tadi komplikasi termasuk konflik. Kemudian bagaimana tokoh tadi
mereaksi konflik tersebut. Ini termasuk dalam rangkaian peristiwa. Yang berikutnya adalah resolusi, yaitu bagaimana tokoh mengatasi konfliknya atau permasalahannya. Ya, bagaimana dia cara mengatasinya itu kita sebut dengan resolusi. Tahapan yang terakhir yaitu koda. Apa koda itu? Koda itu bisa berupa komentar, bisa berupa hikmah atau amanat, dan bisa juga berupa nilai moral cerita. Ya, itu adalah struktur cerita fantasi atau teks narasi. Ada judul, orientasi, komplikasi, rangkaian peristiwa, resolusi, dan koda. Ya. Berikutnya anak-anak. Nah, lalu berikutnya bagaimanakah cara menyusun teks fantasi? Ini Bu Ratna memberikan sebuah contohnya ya. Contoh dari cerita fantasi. Nah, oke, ini kan. Contoh ya, ini contoh sederhana saja. Ya, contoh sederhana saja. Misalkan Bu Ratna bacakan ya. Suatu pagi pergilah Mona ke pasar menggunakan sepeda motor bututnya. Sesampainya di pasar, dibelilah kebutuhan hidupnya dengan sang bapak yang sedang sakit. Setelah semua barang terbeli, ia kembali mengendarai sepeda motornya kembali ke rumah yang hanya sebuah gubuk kecil di pinggir desa. Nah, ini contoh sederhana saja, yang sederhana saja. Bu, misalkan saya mau membuat dongeng, boleh. Bu, saya mau membuat legenda, boleh. Tidak apa-apa, ya. Karena intinya teks fantasi atau cerita fantasi itu adalah cerita yang berupa imajinasi, daya khayal. Boleh dipadukan dengan kondisi kenyataan yang ada. Jadi tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kalian boleh mengarang cerita sesuai dengan imajinasi kalian. Begitu anak-anak ya. Oke, anak-anak, demikian tadi materi tentang teks fantasi atau cerita narasi yang Bu Ratna sampaikan pada pagi hari ini. Nah, demikian saya harapkan kalian bisa mempelajarinya dengan baik ya. Oke anak-anak, kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.